tugas dipersilakan. Mari kita berdoa. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini silakan diambil buku bacaannya. Tema yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sudah kalian lihat? Sudah. Nah, pertama dulu kita harus mengetahui apa itu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu juga, tumbuhan itu makhluk hidup yang terdiri dari manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Mengapa? Karena tumbuhan tersebut mengandung unsur hara yang dapat membuat bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Itu salah satu manfaat tumbuhan. Terus manfaat yang kedua, sebagai bahan baku obat-obatan, di mana pada tumbuhan atau tanaman pada beberapa bagian tertentu seperti akar, batang, dan daun itu sangat banyak mengandung manfaat-manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita yang barusan Ibu katakan di depan ini. Silakan buka halaman 2. Di situ ada judul sebuah dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Nah, di dalam buku tersebut ada sebuah gambar seseorang yang menceritakan tentang pohon apel tersebut. Nah, nanti kepada siswa-siswi kami, nanti untuk dongeng tersebut yang ada di dalam buku ini nanti kalian baca, dan ada nanti pertanyaan-pertanyaan di belakang ini. Ini nanti saya khususkan untuk kalian untuk mengerjakan tugas mandiri. Nah, untuk tadi tentang manfaat tumbuhan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah yang terjadi apabila terjadi tumbuhan di sekitar kita? Salah satunya adalah kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita, maka manusia dan hewan akan mati. Di mana? Karena tumbuhan tersebut tadi sebagai sumber makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia dan hewan. Kedua lagi penyebabnya yaitu kemungkinan akan terjadi juga peristiwa cuaca ekstrim seperti hujan saat turun hujan. Nah, di mana ketika terjadi banjir, maka kita sangat membutuhkan pohon atau akar pada tanaman tersebut. Kenapa? Karena akar tersebut pada tanaman dapat menghalau bencana banjir tersebut. Itulah mengapa kita sangat membutuhkan tumbuhan, dan itu juga alasannya kenapa apa yang terjadi kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Apakah ada lagi untuk pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Mengapa tumbuhan bisa bermanfaat untuk keindahan lingkungan? Nah, jawabannya itu adalah kenapa? Karena tumbuhan memiliki lingkungan yang asri itu adalah impian bagi banyak orang. Karena di mana dengan adanya lingkungan yang asri, maka kita akan terasa nyaman dengan lingkungan tersebut. Apakah ada pertanyaan lain?
sudah jelas ya? Ya, terima kasih. Dan sekarang kita melanjutkan pada halaman nomor 6. Pada halaman nomor 6 ada bagian nomor 5 ya. Nah, di sini ada seorang gadis yang mengumpulkan daun kering. Sudah kalian lihat kan? Dia mengumpulkan daun kering, beberapa helai daun kering yang telah jatuh dari atas pohon. Nah, setelah dia mengumpulkan, dia meletakkan daun helai daun yang kering itu di bagian kotak pertama. Di bagian kotak pertama, ini kita misalkan kotak pertama, dia mengumpulkan 35 helai daun kering. Kotak kedua, dia mengumpulkan ada 15 keseluruhan helai tersebut. Mari kita bersama-sama bagaimana cara menentukan sifat penjumlahan komutatif atau sifat penjumlahan pertukaran. Nah, pertama, kotak yang pertama ada sebanyak 35. Kotak yang kedua ada 15. Berarti ini kita tambahkan kotak yang satu dengan kotak yang dua. Hasilnya berapa? 50. Tadi saya katakan apa itu sifat komutatif atau sifat penjumlahan pertukaran. Kedua bilangan dari hasil tersebut tetap sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar posisinya tetap sama. Ini contohnya ya, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi ketika kita menukar kedua bilangan tersebut, hasilnya tetap sama. Ini yang dinamakan dengan sifat komutatif. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 35 ditambah 15. Seperti ini contoh sifat pertukaran pada penjumlahan atau sifat komutatif. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan sebuah tes. Nanti saya akan menunjuk atau siapa nanti yang tahu untuk lebih agar kalian lebih memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Siapa yang bisa menjawab soal di atas? Ya, maju. Ya, ini lagi. Lagi kita di bawah. Nah, ini yang dijawab teman kalian sangat benar. Beginilah mengerjakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Sudah mengerti? Sudah. Nah, untuk itu saya akan memberikan tugas diskusi. Tugas kelompok 1, kelompok 2,
temannya. Jadi kalian, ibu akan memberikan 2 menit untuk mendiskusikan soal tersebut. Setelah itu nanti dikumpulkan. Silakan dijawab. Untuk tugas kelompoknya silakan diserahkan di depan. Ya, silakan berikan kursinya. Kita lanjutkan materi kita halaman berikutnya. Nah, di sini kita ada sebuah lagu tentang pohon cemara. Nah, sebelumnya dulu ibu mau menjelaskan kalau pohon cemara itu adalah sangat banyak manfaat. Itu juga termasuk salah satu yang namanya misalkan sebagai pohon cemara. Nah, ini disebut dengan batang. Untuk batang cemara ini dapat kita gunakan atau kayu cemara dapat digunakan sebagai alat perawat rumah tangga. Nah, untuk daunnya itu juga banyak manfaatnya, bisa digunakan untuk membuat teh atau dapat dijadikan sebagai obat-obatan juga. Itulah fungsinya tumbuhan pohon cemara. Di sini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu cemara dengan menggunakan pola irama. Kita menggunakan bertepuk tangan. Sudah kalian lihat kan? Sudah. Dengan ciptaan Kapten Mahmud, mari kita nyanyikan bersama-sama. 3, ya. Cemara dan untuk proses belajar mengajar kita pada hari ini kita akhiri, dan